Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajra Khairun Nisa dari kelas TBio 3. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yaitu yang telah ada di forum Google Classroom untuk menaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajra Khairun Nisa ingin menjawab pertanyaan LKM yaitu apa tuh LKM? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajra Khairun Nisa di sini ingin memenuhi tugas LKM yaitu lembar kerja mahasiswa. Mata kuliah genetika yang dosen pengampunnya yaitu Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu ketika Anda lahir setelah dokter menyatakan bahwa anak Anda sehat, pertanyaan apa yang kemungkinan akan ditanyakan orang tua Anda kepada dokter? Kalau menurut saya sih yang pertama itu ya menanyakan kondisi anak saya gitu. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Apakah sehat? Terus yang kedua, setelah dokternya itu menjawab, ya alhamdulillah anak ibu sehat dan dinyatakan baik-baik saja gitu, baik kondisi fisik maupun secara fisiologis. Terus yang kedua, pertanyaan yang akan muncul yaitu asupan apa ya dok yang dapat saya berikan sebagai ibu sui nantinya. Terus yang ketiga, bagaimana cara pemberian ASI yang baik untuk sang bayi gitu. Karena yang kita tahu kan bahwasannya yang baik itu untuk yang dikonsumsi oleh bayi adalah ASI yang langsung dari ibu. Untuk cara reproduksi pada makhluk hidup ditandai pembuahan sistem reproduksi sendiri yang merupakan sebuah serangkaian interaksi organ zat dalam organisme yang digunakan perkembangbiakan. Nah, contohnya itu reproduksi pada manusia terjadi secara seksual yang mana individu terbentuk melalui proses pembuahan, yakni dengan bersatunya sel kelamin baik laki-laki dengan perempuan secara kawin. Nah, reproduksi seksualnya ini melibatkan dua induk dengan dua jenis kelamin berbeda. Selama terjadi penggabungan antara dua DNA, dua induk ini memberikan DNA pada anak melalui perkawinan. Nah, contohnya pada hewan itu yaitu seksual. Jantan sel sperma yang berfungsi untuk bertugas membawa setengah DNA ke sel telur. Hasilnya adalah zigot yang berkembang menjadi anak akan ada dua yang membedakan pembuahannya yaitu internal dan eksternal. Apa internal itu? Internal merupakan pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, namun relatif lebih sulit terjadi karena kedua induk harus bertemu secara langsung. Sedangkan yang eksternal itu merupakan pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Tingkat keberhasilan pembuahan eksternal ini lebih rendah karena tergantung dengan faktor lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu tingkat keberhasilan yang rendah lebih banyak. Lanjut yang untuk tumbuhan atau itu ada reproduksi seksual pada tumbuhan yang merupakan menghasilkan banyak jantan dan betina. Alat reproduksinya itu bunga betina yang dimana benang sari dan putik yang saling bertemu yaitu disebut penyerbukan. Kemudian yang nomor 5 itu apa yang dimaksud dengan sex determination? Sex determination ini merupakan penentuan jenis kelamin. Jika kita lihat di PPT Ibu, ada tuh di situ merupakan eksperimen kelamin. Sex determination ini pengertiannya penentuan jenis kelamin berdasarkan prokariot, di mana ada 4, yaitu penentuan jenis kelamin yang unik. Kedua, tidak memiliki alat kelamin yang terlihat secara morfologis pada tingkat tinggi organisme. Dan yang ketiga, ada atau tidaknya faktor yang membedakan pria dan wanita. Yang keempat, 2 tipe kawin, yaitu F+, yaitu mengandung F- tanpa faktor. Jika pada sex determination ini, ekspresi perkawinannya pada makhluk hidup terlihat lebih jauh dibandingkan makhluk hidup prokariotik pada makhluk hidup.
tentunya telah mampu membandingkan antara jenis kelamin jantan dan betina dengan keberadaan kromosomnya. Lanjut, yang nomor 6 itu ada berapa jenis determinasi kelamin. Kalau menurut pendapat saya, berdasarkan apa yang telah saya cari dan saya baca, itu ada 2, laki-laki dan perempuan jika pada hewan itu jantan dan betina. Kemudian nomor 7, apa yang dimaksud dengan genotip sex determination? Penentuan jenis kelamin genotip yang merupakan penentuan jenis kelamin suatu organisme baik yang jantan ataupun betina. Selanjutnya yaitu nomor 10, bagaimana cara membedakan individu jantan dan betina pada tumbuhan. Nah, kalau pada manusia, seseorang berjenis kelamin perempuan, kromosom kelamin sepasang kromosomnya itu X, yang mana penjelasan ini setiap ovum mengandung suatu buah kromosom yaitu kromosom X, kemudian ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka zigot akan mengandung 2 buah kromosom, sehingga keturunan yang dihasilkan itu ya si zigot ini, karena sudah terpaut dengan kromosom tersebut. Terus yang kedua itu jika pada hewan yaitu serangga memiliki kromosom kelamin dengan tipe XY. Contohnya itu lalat buah yang dimiliki kromosom kelamin yang terdiri sepasang kromosom X. Yang nomor 11, bagaimana cara membedakan individu yaitu laki-laki dan perempuan pada manusia. Caranya gampang banget gitu. Kalau kita ya berdasarkan dari penglihatan secara nyata, kita dapat melihatnya dari penampilan, terus dari secara rambut yang satu panjang satu ini, terus ada kayak berpakaian. Kita lanjut, jadi itu contohnya gini, telur yang dipengaruhi oleh suhu di mana memiliki diinkubasi selama sepertiga pertengahan. Perkembangbiakan embrio yang dikenal periode tersensitif diketahui beberapa hipologis diferensiasi seks dalam gonad kira-kira TSD. Yang terakhir, pertanyaan terakhir itu jelaskan contoh determinasi kelamin yang dipengaruhi lingkungan yang ada pada makhluk hidup. Sebelum saya jelasin, saya akan jawab dulu. Contohnya itu pada hewan buaya. Jenis telurnya ini ditentukan oleh suatu jenis kelaminnya ini ditentukan oleh suatu telur yang dimana dieram gitu. Pada siput mengalami pergantian jenis kelamin pada hewan tingkat rendah. Dengan hal ini, cacing laut Bonellia viridis yang merupakan cacing yang mudah hidup pada suhu yang rendah. Jika pada cacing betina akan berubah menjadi jantan gitu. Penjelasannya, hal ini karena adanya faktor luar yang mempengaruhi kedua dari lingkungan tersebut, biasanya mengambil peranan dalam faktor fisiologisnya, sehingga hormon kelamin pada tubuh tidak seimbang peredarannya. Sekian dari jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.